Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya mau sedikit melakukan siaran langsung dalam proses pemasangan atap gudang pabrik, yang mana atap ini terbuat dari karet. Jadi atap ini begitu berat teman-teman, sehingga perlu dinaikkan menggunakan forklift ini sebanyak 3 buah. Dan juga ini pemasangannya juga cukup lama ya, mulai dari pagi baru sore hari. Jadi totalnya sekitar 8 jam atau full day jam kerja ini baru selesai. Yang mana gudang ini nanti akan digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan baku kayu, sehingga kayu tidak lagi ditutupi dengan terpal. Jadi ini adalah salah satu kegiatan kerja di Korea, sehingga banyak pengalaman, khususnya bisa mengenal berbagai jenis mesin produksi, bisa mengoperasikan forklift, dan juga berteman dari teman-teman berbagai negara. Ini teman saya ini berasal dari Filipina, Pakistan, dan Myanmar, dan Indonesia. Jadi keempat orang ini yang melakukan pekerjaan ini itu semuanya beda negara teman-teman, sehingga mempunyai rasa sensasi tersendiri karena berbeda budaya, bangsa, dan negara, serta makanan. Jadi pekerjaan saya di Korea ini tidak melulu memproduksi atau membuat sebuah produk rangka spring bed dari bahan dasar kayu, melainkan saya melaksanakan apa saja yang sudah diperintahkan bos sesuai dengan kemampuan saya. Jadi artinya lakukanlah pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan dipaksakan, jangan sok tahu. Kalau nggak tahu ya sudah nggak tahu itu. Karena apa? Kalau nggak tahu bilang tahu, nanti hasil kerjanya salah. Kalau nggak salah ya kita yang celaka gitu. Karena pemasangan atap seperti ini itu sangat berbahaya sekali, sehingga perlu ketelitian, keberanian, dan pemahaman. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin kerja ke Korea Selatan, semoga video ini bisa memberikan sedikit informasi mengenai kegiatan kerja di Korea Selatan. Jadi teman-teman jangan bayangin gajinya saja, enaknya saja, tapi bayangin dulu lah yang gak enak. Misalnya kerjanya harus cepat-cepat, harus hati-hati, harus serba bisa. Nah seperti itu. Agar apa? Agar tujuannya melatih mental diri, supaya nanti kalau sudah datang di Korea itu gak kaget gitu, dengan etos kerja yang keras. Kalau saya pribadi tinggal di Korea ini ya sudah betah. Betahnya apa ya? Karena hasilnya itu sudah lebih-lebih gitu. Sehingga karena hasil yang lebih-lebih itulah membuat saya tetap bertahan di Korea Selatan ini. Saya di sini sekarang ini totalnya sudah 7 tahun. Jadi ya sudah re-entry gitu. Namun saya batasi teman-teman, nanti saya akan pulang karena saya re-entry ini tujuannya ya buat tambah-tambah sedikit lah gitu, buat masa depan di rumah. Kalau mengenai pekerjaan saya di pabrik kayu ini, teman-teman bisa lihat video saya di sebelumnya. Dan juga kerja di sini itu mempunyai pengalaman tersendiri, seperti yang saya ceritakan tadi, bisa mengendarai forklift, dan kita juga punya SIM gitu. Jadi kalau di pabrik saya dalam mengemudikan forklift itu harus punya SIM, sehingga dalam pembuatan SIM ini bos saya yang membiayai semuanya, alias gratis. Mayoritas pabrik di Korea itu terbuat dari dinding aluminium ataupun karet terpal seperti saya ini. Jadi di pabrik saya ini gudangnya atau pabriknya itu semuanya menggunakan dinding karet, atap karet, karet terpal gitu maksudnya. Dan juga tujuannya juga untuk menghemat biaya seperti itu. Untuk bahan bakunya yang akan disimpan di gudang ini ya seperti ada yang pada forklift kuning ini teman-teman. Itu kan ada 2 kayu tumpuan. Nah seperti itulah bahan bakunya. Itu adalah jenis kayu dari Rusia. Salah satu tantangan tersendiri saat kerja di Korea juga harus siap dan mampu menghadapi 4 musim, yaitu musim dingin, musim gugur, musim panas, musim semi, dan musim dingin itu teman-teman, musim salju. Jadi buat teman-teman semua, persiapkan itu dengan fisik yang memadai. Kalau saya jujur, saya tuh nggak sukanya di musim dingin karena kerja itu dinginnya minta ampun, sudah nggak nyaman gitu. Kalau musim panas saya suka sekali teman-teman. Ini hasilnya. Alhamdulillah lur,
Setelah seharian penuh, masang atapnya sudah jadi. Ini atapnya dari karet ya, jadi berat sekali lur. Alhamdulillah wis dadi san. Ini lihat ini bagian dalamnya. Sini nanti akan ditempati kayu ya. Jadi kayu itu akan ditaruh di sini. Enak sudah. Oke pelur, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galak asune galak.